Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Semua tingkah laku Nabi Muhammad merupakan suri tauladan bagi umat Islam. Ia merupakan manusia mulia dan merupakan pemimpin para nabi dan rasul utusan Allah. Namun tahukah, ada kisah yang layak menjadi pelajaran bukan saja soal cara beribadah dari Rasulullah. Soal kehidupan dan soal hubungan asmara pun semua dicontohkan Nabi Muhammad. Diketahui, Rasulullah memiliki lebih dari satu istri sejak meninggalnya Khadijah, istri pertama yang menemaninya berdakwah saat awal mula perjuangan Islam. Tapi ternyata, sebelum menikah dengan Khadijah, Nabi Muhammad pernah melamar seorang wanita dan lamarannya ditolak. Menikah dengan Rasulullah Muhammad SAW, siapa yang tidak ingin menjadi istri beliau, manusia paling agung dan soleh di muka bumi. Dan inilah kisah wanita istimewa yang 2 kali menolak lamaran Rasulullah. Namun sebelum lanjut, mari bersama tebar syiar dengan cara klik like, subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini. Mari kita berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Semua muslimah pasti menginginkan menikah dengan Rasulullah. Tapi mungkin tidak bagi satu wanita ini, Ummu Hani. Siapakah Ummu Hani? Beliau adalah wanita Quraisy yang bijak memberi pendapat dan berakhlak mulia. Namanya adalah Fakhitah binti Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Namun lebih dikenal dengan nama Ummu Hani karena anak pertamanya bernama Hani. Beliau merupakan sepupu Rasulullah. Ibu Ummu Hani adalah Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf. Sedangkan ayahnya adalah Abu Thalib. Dengan demikian, Ummu Hani adalah kakak perempuan dari 2 orang laki-laki istimewa, Ali bin Abi Thalib dan Ja'far bin Abi Thalib. Tentu, kita ingat bahwa setelah orang tua dan kakek Nabi wafat, Abu Thaliblah yang mengasuhnya. Ummu Hani menolak lamaran Nabi. Sebelum menjadi Rasulullah, Muhammad SAW pernah melamar Fakhitah. Namun Abu Thalib yang juga paman Rasulullah menolaknya dan justru menerima pinangan Hubairah bin Abi Wahab. Hubairah adalah pria kaya dan sekaligus penyair berbakat seperti Abu Thalib. Selain kaya raya, ia juga berasal dari kabilah Bani Maksum yang pada waktu itu kekuatannya semakin meningkat seiring dengan merosotnya kekuasaan Bani Hashim. Abu Thalib pun menjelaskan alasan penolakannya pada Muhammad SAW sebab demi menjaga hubungan baik kedua kabilah sesuai tradisi Arab kala itu. Wahai Muhammad, putriku telah kujodohkan dengan kabilah Maksum, sebagaimana kabilah itu menikahkan putrinya dengan kabilah kita, yaitu orang tuamu Abdullah dan Aminah. Akhirnya Fakhitah menikah dengan Hubairah. Mereka tinggal di Mekah dan dikaruniai 4 anak. Tak berselang lama Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Hal ini menyebabkan Ummu Hani berpisah dengan suaminya karena Hubairah enggan masuk Islam dan lari keluar Mekah saat Fatu Makkah. Rasulullah menikah dengan Khadijah. Tak lama berselang, Nufaisah paman Khadijah datang menemui Nabi Muhammad SAW dan menceritakan kepada beliau bahwa ada wanita cantik, terhormat dan kaya yang menyukainya, yaitu Khadijah. Mendengar penjelasan itu, Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada Nufaisah bahwa beliau tidak memiliki harta dan tidak mungkin menikahi Khadijah. Nufaisah meyakinkan Nabi Muhammad SAW agar bersedia terlebih dahulu dan masalah biaya pernikahan bisa diatur belakangan. Saat beliau datang, Khadijah pun berkata, "Putra pamanku, aku mencintaimu karena kebaikanmu kepadaku. Juga karena engkau selalu terlibat dalam segala urusan di masyarakat tanpa menjadi partisipan."
Aku menyukaimu karena engkau dapat diandalkan, juga karena keseluruhan budi dan kejujuran perkataanmu. Dilamar kedua kali, Ummu Hani tetap menolak. Usai ditinggal oleh suaminya, Ummu Hani mengurus keempat anaknya sendiri. Melihat keadaan ini, Rasulullah merasa iba dan kembali datang kepadanya untuk melamar. Namun lagi-lagi lamaran Rasulullah ditolak. Wahai Rasulullah, tidak ada wanita yang tak ingin menjadi istrimu. Begitu pula denganku, aku memiliki banyak anak. Jika aku menikah denganmu, aku bingung harus memilih berat kemana. Kalau aku berat kepada suami, aku takut menelantarkan anak-anakku yang masih kecil. Dan jika aku berat kepada anak, aku takut zolim kepada hak suamiku. Daripada aku menjadi orang yang zolim jadi Rasulullah, maaf, saya tidak bisa menerima lamaranmu. Wallahu a'lam. Begitulah kisah wanita yang menolak Rasulullah 2 kali. Kita dapat memetik pelajaran bahwa jodoh memang sudah diatur oleh Allah. Bahkan ketika kesempatan berjodoh itu ada, belum tentu ia menjadi jodoh kita. Di sisi lain, Allah sudah mentakdirkan jodoh yang lebih baik, seperti Allah menyandingkan Khadijah sebagai jodoh Rasulullah. Nah, setelah mengetahui kisah wanita yang menolak Rasulullah, bagaimana pendapat kalian sahabat beriman? Pelajaran apa yang bisa kita petik dari ulasan tersebut? Share dan komen di bawah video ini ya. Semoga informasi tadi bermanfaat dan membuat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi, mari membangun Magenta Islam dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.